Ya, pemirsa masih bersama saya Nurul Fadil dalam acara tamu kita. Nah, sekarang saya mau berbincang mengenai program ke depan dari PKKMPI Kecamatan Gunung Putri. Tadi sudah kita lihat kegiatan yang belakangan sudah dibuat, begitu juga peran pemerintah setempat dalam mungkin mengembangkan begitu kemajuan pemuda yang ada di Kecamatan Gunung Putri. Mungkin sarana dan prasarananya tinggal nih begitu ya. Kalau PKKMPI sudah mulai terus menggenjot nih ya pemudanya. Terus, gitu. Tapi tinggal prasarananya nih belum digunjang gitu kan. Iya, betul. Oke, tapi dengan mungkin tidak mengurangi semangat juga pastinya dari para pemuda di Kecamatan Gunung Putri. Apa program ke depan yang akan segera dilakukan begitu? Program ke depan tentunya kita sudah banyak yang kita akan jalankan. Mungkin yang seperti tadi saya itu juga kita akan karena itu sebenarnya program tahunan. Mungkin kita akan laksanakan lagi entah di bulan berapa nanti. Olahraga ya? Bidang olahraga yang tadi kegiatan turnamen, tapi bukan sekedar olahraga kan, itu diselingin santunan, berarti kan ada sosial, bahkan ada takbir akbar tadi, itu saya sebelum sebutkan tadi. Terus yang ke depan kita akan mengadakan, ini sudah kita buat proposalnya, insya Allah bisa kita laksanakan. Ini baru kita rencana. Ini kita mengagendakan jalan sehat dan donor darah tahun 2015. Ini juga mungkin kita akan tambah lagi, tetap ada santunan. Kemarin kita diskusi dengan pemuda yang ada di Kecamatan Gunung Putri. Tentunya kita KNPI Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sangat berharap bisa jalan bareng Pak SBY. Pak SBY mantan presiden. Karena kebetulan kan beliau orang Gunung Putri. Orang Gunung Putri. Cikeas itu kan Cikeas, tapi kan kalau di kecamatannya Gunung Putri kan gitu. Mungkin kalau Gunung Putrinya kurang yang terkenal Cikeas karena beliaunya selalu menggunakan Cikeas. Padahal di Kecamatan Gunung Putri. Ya, itu padahal orang Gunung Putri kan. Kalau KTP-nya Gunung Putri. Kecamatannya gitu. Dan ini kita sudah bentuk panitia, tapi ini kita juga sudah sampaikan surat ke beliau. Kalau misalkan beliau berkenan, bisa mau, insya Allah bisa berjalan. Tapi ketika beliau pun tidak bisa, karena mungkin nggak ada waktu atau gimana, insya Allah tetap kegiatan ini kan kita laksanakan. Cuman Pak SB-nya mungkin tidak ada, atau kita dengan tokoh lain kita ganti seperti itu. Kegiatannya nanti apa aja nih? Selain mungkin jalan sehat dan donor darah, ini rencananya donor darah akan disalurkan kemana seperti itu? Kita kerjasama tentunya kan ini dalam rangka memperingatin Palang Merah Indonesia. Nah, ini kita kan donor darah ini kan kerjasama otomatis dengan PMI. Ya silahkan disalurkan mana, kalau kita hanya mencoba warga yang ada di Gunung Putri untuk menyumbang. Kalau mereka tidak punya uang, tidak punya ini, kalau darah mereka istilahnya bagus, sehat, kenapa enggak kan? Dengan menyumbang donor darah. Terus kita juga di sini ada jalan sehat. Tentunya jalan sehat ini kita ingin bahwa warga Gunung Putri peduli. Kita butuh sehat, itu penting. Gitu, sehingga kita bisa beraktivitas. Kalau kita nggak sehat kan bagaimana kan, seperti itu. Tentunya itu. Terus di sini juga nanti tetap ada santunan. Insya Allah kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Gunung Putri. Ini yang kita sudah 3 kali rapatkan dengan pemuda yang ada di Gunung Putri. Nah saya tertarik dengan perusahaan tadi itu. Nah ini kan juga perusahaan banyak sekali swasta yang ada di mungkin 400-an lebih. Nah di Gunung Putri. Yang terbesar juga banyak juga yang ada di Gunung Putri gitu kan. Nah sejauh ini peran dari perusahaan-perusahaan swasta dalam pembangunan di terutama pembangunan pemuda di Kecamatan Gunung Putri bagaimana Kang? Kalau peran swasta dalam pembangunan dari hal, mungkin kalau saya lihat ini minim juga sih kan. Kalau memang saya lihat pernah dulu ya Cicadas itu jalan sampai infrastruktur aja yang kita lihat kan itu penting kalau untuk usaha itu. Tapi kalau dari segi perusahaan-perusahaan ini saya lihat kurang kan. Untuk ke masyarakat gitu. Apakah KNPI pernah mendatangi misalnya seperti itu dalam mengajak kegiatan-kegiatan yang ada di KNPI misalnya seperti itu? Ini kalau tanggapan dari mereka bagaimana? Kalau tanggapan mereka bagus. Kalau kita mengajak
artinya gini, ketika kita mengadakan kegiatan KNPI tetap kita minta proposal kan, ngajuin proposal perusahaan, ya alhamdulillah sih mereka tetap respon kalau situnya. Adalah dari segi gitu pedulinya ada, kan mereka juga ada dana CSR kan, seperti itu. Nah menurut saya ya bukannya tidak ada, tetap ada dari sumbangsi dari perusahaan-perusahaan yang ada untuk kepemudaan di Gunung Putri. Baik, ada pesan nggak sih sebenarnya untuk para pemuda di Gunung Putri khususnya, tapi umumnya untuk di Kabupaten Bogor begitu? Ini menyongsong ke depan begitu dengan dunia yang sangat sekarang globalisasi. Begitu. Apa kira-kira nih dari Ketua PK Kecamatan Gunung Putri? Saya berharap bahwa pemuda khususnya Gunung Putri umumnya untuk Kabupaten Bogor, bahwa saya berharap pemuda ini segera artinya gimana ya, semangat, jangan pernah menyerah dan istilahnya usaha terus. Saya berharap mereka nimbul untuk menjadikan dirinya itu bagaimana ke depan saya harus hidup, artinya ciptakanlah lapangan pekerjaan. Jangan jadi pemuda itu maunya enak, kita harus lebih keras. Sekarang apalagi dengan era globalisasi, persaingan begitu ketat, dan kalau kita tidak mempersiapkan diri sebagai pemuda, bagaimana kita ke depan? Artinya pemuda ini harus lebih terbuka lagi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu selalu yang saya dengungkan, karena kalau kita mau gampang sekali. Karena sekali kita melangkah, kalau kita mau usaha itu udah jadi. Kalau kata Bob Sadino bilang, Bob Sadino, saya selalu almarhum, dia udah meninggal, semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya saya melihat beliau begitu, walaupun dalam bukan segi pendidikan beliau minim tapi dia mencontohkan bahwa kalau kita mau usaha, sekali kita melangkah itu udah jadi, kita bosnya kan, seperti itu. Nah itulah, dan semua banyak kok pengusaha-pengusaha yang dari nol dan mereka bisa akhirnya sukses. Jadi jangan takut bagi para pemuda untuk memulai usaha mereka. Jangan takut. Dan contoh sekarang kita contohkan Menteri yang sekarang, Menteri Kelautan. Itu kita lihat, itu pengusaha yang sukses. Nah itu kita contoh, bisa jadi menteri sukses. Nah, kenapa kita pemuda sekarang harus tidak mencontoh yang seperti mereka seperti itu? Jadi menurut saya cepatlah pemuda, tolong bangkit. Kalau kita mau maju, kita harus berusaha. Saya miris kalau kita melihat Indonesia ini keluar itu jadinya tenaga kerja. Kalau dari luar ke kita jadi pengusaha. Bagaimana kalau ini kita balik? Kita pun harus seperti itu. Jangan kita keluar jadi tenaga kerja yang istilahnya kuli. Bantu saya, kenapa Indonesia ini kan kaya sekali, kaya alam, cuman mungkin ini butuh waktu. Tapi kenapa enggak kita menyuruhkan seperti itu dari pemudanya, karena pemuda ini yang akan menggantikan di pemerintah yang ke depan. Kalau pemudanya kita udah isi mandiri, insya Allah negara kita akan lebih makmur dan sukses. Amin. Amin. Memang yang akan melihat sejauh ini bagaimana sih pemuda, terutama di Gunung Putri? Saya lihat masih ada, Kang. Artinya yang pemuda tadi yang inginnya foya-foya. Yang saya juga berharap jangan sampai, ya saya lihat masih ada narkoba mungkin, dia terus mabuk-mabukan. Itu yang prihatin. Mereka hanya lihat orang tuanya punya, terus mereka coba di masyarakat itu membuat, misalkan kalau punya motor ngetrek gitu lah. Itu kalau ngetrek sih mungkin kalau memang ada tempatnya nggak masalah, kalau hobi. Tapi kalau di jalan itu membahayakan. Itu yang saya lihat, yang masih pola-pola lama yang kita harus kita kasih masukan ke pemuda ini. Jangan sampai seperti itu. Kita harus lebih baik, kita harus pemuda ini semakin maju ke depannya gitu. Nah itu dia pemirsa, satu pesan dari Ketua PK KNPI Kecamatan Gunung Putri. Jadi harus semangat dan buatlah lapangan pekerjaan. Betul. Kalau saya selalu begitu. Alhamdulillah saya juga kebetulan backgroundnya usaha juga gitu. Dan tidak warisan orang tua. Saya menciptakan sendiri. Dan itu cita-cita saya dari semenjak sekolah. Saya tidak pernah ingin kalau suatu saat saya lulus sekolah pun saya harus
harus jadi seorang pengusaha, dan itu bisa, kenapa enggak. Sampai saat ini ada berapa usaha yang sedang dijalankan oleh Ketua PK? Saya kebetulan ini kalau usaha saya sendiri ya, usaha saya tuh pertama ada alat-alat pesta, kita bikin alat-alat pesta lengkap semua ada. Jadi kalau orang mau hajatan tinggal minta sama kita, udah semuanya bisa. Terus juga kita karena banyak perusahaan di Gunung Putri, kebetulan kan kita ngambil limbah, sisa-sisa produksi yang ada di garment ataupun pabrik tekstil gitu. Kita kelola, ya kita yang kita olah lagi, yang kita bisa jadi dijadikan untuk dijual lagi atau kita produksi, kenapa enggak. Dan saya pun kerjasama dengan ada perusahaan di Bogor, PT Sujong Sukses Jaya, itu saya bekerja sama dengan orang Korea gitu. Artinya seperti itu. Saya selalu menciptakan, dan saya ingin selalu kalau saya udah menciptakan ini terus ada orang yang pegang, saya apalagi saya mau menciptakan. Rencana saya pengen punya yang belum terlaksana nih, punya showroom mobil motor dengan lengkap bengkel. Rencana seperti itu. Nah, boleh ditiru begitu ini dia ya tadi. Cita. Ya, bukan asal ngomong jadi ya. Ya, kita yang kita tadi omongkan udah kita alhamdulillah jalankan gitu. Bukan asal ngomong jadi. Alhamdulillah. Betul sekali. Jadi silakan untuk mencoba para pemuda terutama di Kecamatan Gunung Putri, umumnya untuk di Kabupaten Bogor. Itu sudah dijelaskan oleh Ketua PK Kecamatan Gunung Putri di bagaimana dia bukan warisan ya, tapi itu adalah keberanian sendiri untuk memulai menjadi suatu pengusaha begitu. Maksudnya kalau kita diwarisi orang tua, kalau orang tua kita kaya kan lebih enak. Tapi kalau kitanya nggak mau, hura-hura, kan tetap aja bisa aja kan hilang semua, lenyap. Kalau sudah susah bagaimana kan seperti itu. Tapi bagaimana kita kalau orang tua kita pun nggak punya, kita bisa menciptakan sendiri itu lapangan pekerjaan atau usaha sendiri. Tidak tergantung orang tua. Itulah harus jadi pemuda, harus seperti itu. Dua kata buat pemuda di Kecamatan Gunung Putri. Apa? Maju dan semangat. Maju dan semangat. Baik, Kang Udin, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah bisa ngobrol-ngobrol, banyak belajar juga dari Kang Udin, Ketua PK Kecamatan Gunung Putri, yang terkait dengan bagaimana pengembangan kepemudaan yang ada di Kecamatan Gunung Putri. Mudah-mudahan ini pesan-pesan bagi para pemuda juga bisa ditangkap langsung. Insya Allah para pemuda di Kabupaten minimal Bogor. Buat saya sendiri juga gitu. Iya betul. Terima kasih Kang Udin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan pemirsa, itu dari wawancara saya bersama Kang Udin, dan kita akan lihat lagi nanti siapa yang akan saya wawancara di tamu kita selanjutnya. Dan dari Kecamatan Gunung Putri, saya Nur Fadila. Terima kasih Bapak Ibu dan sampai jumpa.